Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga dan keempat kali ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya yang akan saya share ke screen lagi ya untuk menjelaskannya. Nah, di sini tentang merancang dan mengelola jasa. Bila mana kita melihat pentingnya jasa dalam perusahaan, yaitu di mana perusahaan di sini lebih kepada diferensiasi jasa yang disediakan oleh setiap perusahaan. Adapun yang bisa dilihat di sini adalah pengirimannya tepat waktu, jawaban pertanyaan yang lebih cepat dan lebih baik, tentunya resolusi keluhan pelanggan yang lebih cepat, serta pelayanan yang ramah juga mengalami hal yang penting dalam hal pelayanan. Definisi jasa menurut yang kita bahas hari ini adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lainnya, di mana intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jadi lebih kepada yang bisa dirasakan. Di sini ada banyak sektor, yaitu pemerintah, swasta, non-profit, bisnis, retail, serta manufaktur. Adapun kategori bauran jasa di sini adalah adanya barang berwujud murni, barang berwujud yang disertai jasa, hibrida, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil, serta adanya jasa murni. Ini contoh-contohnya bisa kalian lihat di dalam PPT ya, sudah ada penjelasannya. Kemudian adanya perbedaan jenis jasa tersebut, ya kita lihat di sini adanya basis peralatan yang berbasis orang, jasa yang menggunakan berbagai macam proses untuk mengantarkan layanan, ya di sini misalnya adanya kantin ya, fast food dan adanya prasmanan misalnya. Terus ada jasa yang membutuhkan kehadiran klien atau tidak, atau misalnya kecantikan dan dokter, serta di sini ada jasa untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis ya. Misalnya ada security network company ya, perusahaan-perusahaan security yang biasa melayani jasa pengamanan. Penyedia jasa untuk tujuan laba di sini adalah lembaga amal dan zakat. Kemudian kita lihat sifat-sifat jasa itu adalah tidak berwujud, ya tidak terpisahkan, bervariasi, serta dapat musnah. Nah, ini yang harus dipahami daripada sifat-sifat jasa itu sendiri. Kemudian ada karakteristiknya di sini adalah tidak berwujud atau intangibility, tidak terpisahkan di sini juga jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, penyedia jasa dan kadang-kadang pelanggan yang lain menjadi bagian dari jasa tersebut. Juga terdapatnya preferensi yang kuat terhadap penyedia jasa tertentu. Ya, preferensi di sini adalah lebih kepada untuk bagaimana kita mereferensikan suatu jasa yang sudah kita nikmati dan kita merasakan kenyamanan atas jasa yang sudah kita rasakan tersebut. Adapun penyedia jasa berbeda-beda dalam hal atribut, keterampilannya, pengendalian kualitas sangat penting, yaitu mempekerjakan orang yang tepat tentunya, serta standar layanannya juga baik, juga mengamati adanya kepuasan pelanggan di sini. Jasa tidak dapat disimpan atau dengan kata lain digudangkan. Jadi jasa itu tetap harus bisa dirasakan, tetapi tidak bisa setelah kita merasakan harus kita simpan, itu tidak bisa. Manajemen kapasitas atau permintaan sangat penting, yaitu adanya strategi sisi permintaan dan sisi pasokan. Dari segi strategi permintaan dan pasokan, di sini adalah sisi permintaan dengan menggunakan harga yang berbeda, tentunya menumbuhkan permintaan non-peak. Non-peak di sini adalah bagaimana kita bisa meng-create, pemasar itu bisa meng-create pada saat permintaan itu sudah menurun. Jadi tidak pada saat non-peak season ya misalnya. Jadi bisa lebih survive lagi di masa-masa misalnya kalau sekarang pandemi misalnya ya, itu gimana bisa survive ya, apakah kita menggunakan media digital atau mengadakan promo yang kencang atau mengadakan giveaway. Adanya install sistem reservasi, ya ini dalam hal bidang teknologi lebih dicanggihkan lagi, tapi kalau udah di masa sekarang saya rasa sistem reservasi itu penting. Strategi sisi pasokan juga di sini pekerjakan pekerja part-time, perkenalkan peak time, efisiensi rutinitas, tingkatkan partisipasi pelanggan, rencanakan fasilitas untuk ekspansi masa depan, serta bagi layanan. Ini juga penting.
Ini kita lihat contoh cetak biru di hotel ya yang bisa disampaikan. Di sini ada berbagai eksterior, pengiriman makanan, masing-masing departemen. Kemudian ada strategi pemasaran jasa. Di sini lebih kepada perubahan pelanggan, adanya tingkat laba. Ya, perubahan hubungan pelanggan di sini adalah lebih kritis, baik masukan, baiknya keluhan ya, tingkat laba di sini berdasarkan segmentasi pelanggan. Kemudian ada strategi pemasaran jasa dan pemberdayaan pelanggan, di mana kita lebih memiliki peran aktif, pelanggan itu bisa memiliki peran aktif bagaimana caranya ya, dengan cara merespon keluhan dengan cepat. Ada juga co-production, di mana kita memainkan peran aktif pelanggan untuk pengantaran jasa hasil studi bekerja sama dengan pelanggan tersebut. Di sini ada contoh-contoh penyebab dasar kegagalan pelanggan ya. Ada karyawan, di sini ada orang, ada teknologi, yang ada proses di sini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan itu beralih. Nah, ini dia faktor-faktornya ya, bisa kalian lihat ya. Terus di sini ada pemasaran holistik atau pemasaran menyeluruh, di mana seluruh bagian-bagian terkait adanya respon dari pelanggan, baik itu perusahaan, jasa, dan lain sebagainya. Mengelola kualitas jasa dengan model kualitas jasa. Nah, ini model yang dimiliki untuk pengelolaan daripada kualitas jasa tersebut ya. Skala service quality atau SERVQUAL di sini adalah ada empati, keandalan, responsivitas, jaminan, serta wujud. Untuk praktek terbaik manajemen, di sini kita melihat ada konsep strategis, komitmen manajemen puncak, standar, serta sampai memuaskan karyawan serta pelanggan secara bersamaan. Nah, ini contoh-contoh daripada praktek kualitas manajemen ya. Bisa kalian lihat untuk pengelolaan pendukung produknya. Ya. Penawaran jasa pendukung produk dapat meliputi memfasilitasi jasa, menambahkan jasa yang menilai, memberikan kontrak jasa. Nah, inilah yang kurang lebihnya untuk pengelolaan untuk supaya jasa itu lebih berkualitas. Mungkin demikian penjelasan hari ini tentang jasa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.